Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Nuriska Hasanah Rahab dari kelas IATC. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS hadis tematik yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Miski MAG. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengapa kajian hadis tematik nilai urgent dalam konteks kontemporer. Kajian hadis tematik nilai urgent dalam konteks kontemporer karena keberadaannya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian-kajian pada umumnya, terutama keilmuan-keilmuan dalam bidang keislaman yang tentunya mempunyai korelasi kuat dengan kajian hadis tematik. Selain itu, kajian hadis tematik dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan terhadap beragam problematika masyarakat kontemporer yang hal ini tidak dapat dijawab oleh kajian-kajian terdahulu. Misalnya, keberadaan media sosial dengan munculnya meme-meme hadis tentang celana cingkrang, bid'ah dan sebagainya. Ini membuat pengguna media sosial hanya mengenal hadis dengan pemahaman tunggal, seakan hanya ada satu hadis dengan satu pemahaman. Nah, dengan adanya kajian hadis yang dikaji secara menyeluruh dengan model tematik ini, pengguna media sosial akan disuguhi kenyataan bahwa hadis terkait yang berkaitan tersebut sebenarnya beragam, pemahamannya pun bermacam-macam. Yang kedua, mengapa pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar-dasar hadis? Pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar-dasar hadis karena ilmu dasar hadis merupakan sebuah pedoman penting yang harus dipahami secara matang. Gambaran konkretnya, sebuah hadis tidak dapat dipastikan berasal dari Nabi dan dapat diterima apabila tidak melalui proses takhrij. Harus dilalui proses takhrij terlebih dahulu. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan hadis yang saling berkontradiksi, keberadaan mukhtalif hadis sangat diperlukan. Demikian juga dengan jarh wa ta'dil, tarikh wa arwah, dan keilmuan dasar lainnya yang sangat penting dan harus dipahami oleh para pengkaji hadis agar bisa mengkaji hadis tematik secara mendalam, sistematis, serta sesuai dengan relevansi nilai kehidupan. Selanjutnya, dalam kajian hadis tematik terdapat istilah paradigma, pendekatan, dan prinsip-prinsip dasar. Nah, dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma, pendekatan, dan prinsip dasar. Yang pertama, paradigma itu menurut KBBI adalah kerangka berpikir atau cara memandang sesuatu. Lalu apabila dikorelasikan dengan kajian hadis tematik, setidaknya terdapat dua paradigma yang bisa dilacak berkorelasi secara khusus dengan kajian hadis tematik ini, yaitu paradigma integrasi interkoneksi dan paradigma dimensional. Paradigma integrasi dan interkoneksi yaitu kerangka berpikir yang menempatkan dua hal atau lebih sebagai bagian terpadu dan saling terhubung satu sama lain. Melalui paradigma yang ini, keberadaan hadis tematik tidak pernah lepas dari akar keilmuan hadis yang sudah dianggap mapan, seperti jarh wa ta'dil, takhrij hadis, dan lain-lain. Selanjutnya, paradigma dimensional. Dalam konteks ini, konotasi tiap pembicaraan tentang hadis adalah hadis-hadis yang sudah berada dalam literatur-literatur besar para ahli yang sudah berbentuk teks tertulis. Melalui paradigma ini, keberadaan hadis tematik memberikan gambaran bahwa teks hadis memiliki ragam dimensi. Kesadaran terkait hal ini sangat diperlukan sekaligus sebagai penegas bahwa keberadaan Nabi dan semua ajarannya tidak bisa dilepaskan dari aspek kesejarahan. Artinya, ragam perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi pada masa lalu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari realitas masyarakat, di mana dan kapan Nabi hidup. Selanjutnya yaitu pendekatan menurut KBBI adalah proses dan cara. Apabila dikorelasikan dengan hadis tematik, maka pengkajian hadis tematik ini memerlukan pendekatan tematik atau maudhu'i, yakni memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapat pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar. Itu merupakan suatu hal yang mendasar
atau paling penting di mana hal-hal lain bergantung padanya. Adapun prinsip dasar pada kajian tematik dapat dipetakan menjadi dua, yaitu prinsip etis teologis dan prinsip kritis akademis. Prinsip-prinsip dasar etis teologis yaitu prinsip-prinsip yang lebih menitik beratkan pada subjeknya, meliputi usaha pemosisian hadis sebagai ajaran sahih likuli zaman wa makan, keterbukaan, kejujuran, dan ketelatenan. Selanjutnya prinsip-prinsip hadis dasar kritis akademis itu yakni merupakan prinsip-prinsip yang terkait dengan proses atau aktivitas kajian hadis tematik yang meliputi objektivitas, metodologis, kontekstual realistis, dan diferensiasi. Selanjutnya langkah-langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Adapun langkah-langkah metodologis yang bisa kita lakukan dalam proses kajian hadis tematik, yang pertama dalam desain awal kajian, yaitu memilih tema yang relevan untuk menentukan tujuan hadis. Yang kedua, merancang judul. Yang ketiga, melakukan tinjauan pustaka kajian teori. Yang keempat, menentukan alur metodologis. Selanjutnya dalam desain inti kajian, yang pertama kita harus mengumpulkan hadis-hadis tema, memilih satu hadis utama yang memastikan kualitasnya. Yang kedua, melakukan takhrij dan menyelesaikan persoalan hadis muskil atau mukhtalif. Yang ketiga, memahami karakteristik atau tema hadis dengan baik. Yang keempat, melakukan analisis hadis secara kontekstual. Dan yang kelima, mendiskusikan ragam para pendapat ahli. Dari hadis dan yang selanjutnya, yang terakhir, bagaimana saya menarasikan dengan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam menyelesaikan artikel yang sudah dibuat kemarin. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tema. Secara jelas tema yang saya angkat dari artikel kemarin adalah hadis tentang sholat tasbih dengan penyebutan kata kunci yaitu sholat tasbih. Selanjutnya langkah kedua dan ketiga, bila dilihat dari sisi sanad hadis tentang sholat tasbih, bahwa hadis yang tertera di artikel tersebut sesuai dengan apa yang saya cantumkan, yaitu hadis pertama yang terdapat di artikel tersebut itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, di mana sanad Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga bertemu pada sanad Abdurrahman bin Bishr. Nah, di sini ada perbedaan para ahli hadis terkait kesahihan hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa hadis di atas termasuk hadis hasan, dan sebagian ada yang berpendapat lemah. Bahkan ada yang menggolongkan hadis tersebut ke dalam hadis palsu. Jika ditinjau dari sanad hadis ini, maka ini termasuk dhaif karena terdapat dua perawi yang lemah. Di antaranya Al-Hakam bin Abaan dan Musa bin Abdul Aziz. Tetapi Musa lebih dhaif karena periwayatannya yang tunggal dan lemah, dan juga memungkinkan untuk tidak diterima. Terlebih lagi tidak ada hadis penunjang yang muncul dari sahabat lainnya. Sedangkan dari segi matan, kesimpulan hadis tasbih tersebut termasuk hadis yang dhaif. Bahkan ada yang memasukkannya ke dalam kategori maudhu, seperti dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Dan pendapat lain, jika hadis ini sahih, seterusnya maklub, atau maksudnya tertukar matan satu dengan matan lainnya, atau matan tertukar dengan sanad lainnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Adapun hadis-hadis yang termasuk sahih itu yang pertama ada hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Al-Mubarak. Nah, langkah keempat itu melacak asbabul wurud sesuai dengan hadis mengenai sholat tasbih. Nah, hadis tersebut menceritakan bahwa Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam An-Naisaburi telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Musa bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Al-Hakam bin Abaan telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, wahai pamanku, maukah aku berikan?
Maukah engkau aku ajarkan 10 perkara? Jika engkau dapat melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosamu, pertama dan terakhir, lama maupun baru, sengaja maupun tidak, kecil maupun besar, serta rahasia maupun terang-terangan. 10 perkara itu adalah engkau sholat 4 rakaat, maka bacalah surah Al-Fatihah dan surat lain pada setiap rakaat. Jika engkau telah usai dari bacaan surat pada rakaat pertama, sedangkan engkau masih tetap berdiri, maka bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah ketika ruku. 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau bangkit dari ruku 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau sujud sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau bangkit dari sujud sebanyak 10 kali, kemudian bacalah ketika engkau sujud yang kedua sebanyak 10 kali. Itulah 75 kali yang harus engkau baca setiap rakaat. Jika engkau mampu, maka laksanakanlah sholat ini setiap hari. Jika tidak, maka lakukanlah satu kali setiap hari Jumat. Jika tidak, maka lakukanlah satu kali setiap sebulan. Jika tidak, maka lakukanlah satu kali dalam setahun. Dan jika tidak, maka lakukanlah satu kali dalam seumur hidup. Mungkin itu langkah-langkah dan perbedaan pendapat para ulama tentang hadis tasbih yang sudah dikaji dengan metode kajian tematik sesuai dengan langkah-langkah yang telah disebutkan di pertanyaan sebelumnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.